Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali teman-teman di channel kita ya, Mas Tio KDR. Teman-teman, di kesempatan kali ini kita akan berbagi informasi kembali ya, masih di seputar rekrutmen ya untuk P3K tahun 2022 ini. Di kesempatan kali ini kita akan berbagi informasi ya, ini untuk P3K di tenaga teknis ya teman-teman, yang mana memang untuk seleksi P3K ini untuk tenaga teknis ini belum dibuka ya sampai saat ini. Ketika teman-teman cek di laman SSCASN, di sini untuk pemilihan ya, mendaftar di formasinya, di sini untuk pilih formasi baru ada P3K guru ataupun di P3K tenaga kesehatan. Jadi untuk yang seharusnya ya untuk tenaga teknis ini belum ada. Nah, nanti kita akan mengupdate ya. Di sini ada informasi terbaru ya bahwa untuk P3K teknis ini akan dibuka tanggal 14 November 2022 ya. Semoga ini tidak kena prank lagi ya. Nah, sambil menunggu ya, sambil menunggu kepastian di P3K teknis ini dibuka ya, teman-teman, ada baiknya ya untuk menyiapkan berkas dan juga data-datanya, sehingga ketika di laman SSCASN ini ketika sudah dibuka, ketika teman-teman melakukan upload dokumen ya, ini sudah tidak ada masalah lagi ya, mengingat jadwal atau waktu untuk penyelesaian upload berkas di laman SSCASN itu terbatas. Oke, kita akan lanjutkan ya, tapi kita ingatkan dulu mungkin bagi kalian yang baru bergabung di channel ini atau mungkin baru melihat channel ini, jangan lupa klik tombol like dan subscribe, silahkan bunyikan lonceng notifikasinya biar Anda selalu mendapatkan informasi-informasi terbaru dari kita. Nah, mungkin bagi kalian yang suka membaca berita, silahkan kunjungi saja di laman resmi kita, mastiokd.com. Di sini kita akan berbagi informasi khususnya di seputar dunia pendidikan. Oke, next kita lanjut ya, ini untuk P3K teknis ya. Jadi yang rencananya ya teman-teman silahkan bersiap-siap ya, tanggal 14 November 2022 ini semoga tidak molor lagi ya. Nanti kita juga akan memberikan informasinya kenapa sih sampai saat ini untuk P3K teknis ini belum dibuka. Oke, yang pertama kita awali dulu dari estimasi jadwal ya untuk pelaksanaan P3K teknis. Ini memang rencananya teman-teman untuk pendaftaran seleksi ini masih masuk di rentangnya ya, karena rentangnya untuk pendaftaran itu adalah 7 November sampai dengan 6 Desember 2022 ya. Tapi sampai dengan saat ini ya, saya ini sekarang masih tanggal berapa teman-teman ya, tanggal 13 ya. Nah, tanggal 13 ini memang untuk pendaftaran di SSCASN belum dibuka ya, jadi tetap sabar menunggu. Oke, yang berikutnya di sini teman-teman untuk pembukaan ya untuk seleksi P3K teknis. Nah, ini masih belum resmi dibuka ya. Memang di sini disampaikan dari BKN. Di sini untuk pembukaan pendaftaran seleksi P3K teknis ini masih menunggu kebijakan dari Kemenpan RB ya, dan juga dari BKN ya. Tentunya nanti ketika pembukaan itu sudah resmi dibuka, tentunya nanti ada edaran ya, atau ada informasi dari Menpan RB ataupun dari BKN. Terus yang berikutnya teman-teman, di sini ada informasi update ya. Nah, ini baru diupdate ya 1 hari yang lalu. Ini terkait dari BKD Garut ya. Dari BKD Garut di sini menjelaskan ada informasi periode pendaftaran untuk P3K tahun 2022 ya. Seperti yang sudah kita pahami bahwa saat ini yang sudah dibuka itu adalah P3K guru teman-teman, mulai dari 31 Oktober ya sampai dengan 13 November. Terus yang kedua untuk P3K tenaga kesehatan ya atau nakes, yang mana untuk nakes ini juga sudah dimulai pendaftarannya. Nah, ini mulai dari 4 November ya 2022 ini sampai dengan 18 November 2022. Nah, tentu ini yang ditunggu-tunggu itu adalah untuk P3K teknis ya. Nah, ini baru update kemarin ya. Nah, informasinya baru diupdate kemarin. Nah, ini terkait dengan P3K teknis ya, ini akan dibuka ya, direncanakan 14 November. Ya, 14 November 2022 ini pukul 13.59 ya, artinya pembukaan itu direncanakan tanggal 14. Nah, ini kalau kita lihat teman-teman sampai dengan 28 November. Ini kalau memang benar dibuka besok ya, besok 14 November. Nah, ini kalau sampai 28 November tentu ini waktunya sangat singkat ya, sekitar 14 hari atau sekitar 2 minggu. Jadi rekan-rekan mulai dari sekarang ya mungkin bisa disiapkan dulu ya untuk persiapan berkas-berkas yang nantinya ketika P3K teknis itu dibuka, teman-teman bisa langsung untuk mengikuti pendaftarannya. Terus kalau kita cek dulu teman-teman di laman resminya ya,
dari BKD Garut ya, dari BKD Garut. Nah, di sini memang dijelaskan bahwa di BKD Garut ini juga sudah memberikan informasinya terkait dengan pembukaan ya, penerimaan pegawai pemerintah dengan pembukaan ASN untuk di lingkungan Kabupaten Garut. Kalau kita lihat di dalam informasinya di sini teman-teman, di dalam pengumumannya, kalau kita lihat di paling bawah ya, memang edaran ini dikeluarkan per 31 Oktober ya, 31 Oktober 2022. Nah, tentunya ini sudah diupdate untuk informasinya di Instagramnya ya dari BKD Garut yang diluncurkan kemarin ya. Jadi ada update ya. Nah, di sini ada namanya jadwal masih bersifat sementara ya, artinya dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan Panselnas. Cuma di sini diterangkan bahwa untuk pelaksanaan untuk pembukaan P3K teknis ya diperkirakan 14 November 2022. Nah, kalau kita lihat teman-teman di dalam pengumuman ini, nah, di sini memang dijelaskan ya, ini untuk formasi jabatan yang dibutuhkan itu ada tenaga guru ya sebanyak 3.326 formasi, tenaga kesehatan ini ada 1.786, dan yang poin 3 ya di sini ada P3K teknis ya atau lainnya sebanyak 175 formasi. Nah, untuk formasinya sendiri teman-teman kalian bisa cek ya ketika kalian cek di laman resmi ya untuk SSCASN ya, di data SSCASN kalau kita lihat di dalam simulasi pemilihan formasi. Nah, sebenarnya di sini kalau teman-teman pilih di Kabupaten Garut ya, di sini pilih di tenaga teknis, nanti instansinya kalian pilih di Kabupaten Garut. Memang di sini sudah muncul ya untuk pemerintah Kabupaten Garut di sini untuk tenaga teknisnya ini sudah muncul. Artinya formasi-formasi ini memang sudah ada. Nah, di sini kalau kita lihat ya, di sini ada 97 halaman atau 97 data yang dientrikan ya. Kalau kita lihat ya, dari total jumlahnya ada 175 formasi ini untuk yang di P3K teknisnya. Oke teman-teman, untuk sambil menunggu ya kita update informasi kembali ya. Memang kemarin dari BKN ya atau dari Badan Kepegawaian Negara sudah memberikan informasi ya bahwa memang untuk saat ini pemerintah masih fokus di dalam formasi P3K dan juga di tenaga kesehatan ya. Jadi memang untuk teknis memang belum resmi dibuka. Nah, terus yang berikutnya di sini ya ada informasi juga dari JPNN ya bahwa untuk pendaftaran P3K teknis ya ini masih ada waktu ya, mengingat direncanakan memang sampai dengan Desember ya. Nah, kalau kita lihat teman-teman, permasalahannya itu seperti biasa ya, bahwa dijelaskan di dalam informasi ini bahwa tenaga teknis ini memang belum resmi diumumkan ya. Nah, ini baru guru dan nakes yang resmi diumumkan. Nah, ini dijelaskan dari Pak Deputi Soeherman ya bahwa estimasi yang beredar itu bisa saja berubah. Tentunya nanti kita menunggu resminya dari Panselnas. Nah, ini teman-teman kalau kita lihat di sini ya, untuk penyebab ya formasi teknis itu belum dibuka ya, ini karena masih adanya formasi yang belum selesai ya, diinput di masing-masing instansi ya. Jadi belum menyelesaikan formasi ya di masing-masing instansi. Ya, oke, jangan lupa teman-teman nanti untuk persiapan ya, semoga saja nanti di 14 November ini memang untuk P3K teknis sudah dibuka. Nah, selanjutnya ya teman-teman bisa mempersiapkan dulu. Ini ada contoh untuk rekrutmen P3K teknis ya. Nah, tentunya ini kita ambil dari Provinsi Jawa Timur, yang mana untuk P3K teknis tentunya ya ada beberapa persyaratan ya. Salah satunya ada scan surat pernyataan 5 poin, surat lamaran ya, surat keterangan ya, scan kartu tanda penduduk, ijazah, ada transkrip nilai, dan juga pas foto ya. Selain itu ada juga persyaratan khusus yang dipersyaratkan di masing-masing instansinya. Di sini juga kita kemarin sudah memberikan beberapa contoh ya untuk surat pernyataan ya, surat lamaran, yang mana di dalam surat-surat ini semuanya menggunakan e-matre ya. Di sini ada e-matrenya. Nah, e-matre ini tentunya teman-teman juga harus mempersiapkan diri dari sekarang ya, karena perlu diingat bahwa untuk seleksi P3K di tahun 2022 ini sudah menggunakan e-matre atau matre elektronik. Ya, terus yang terakhir teman-teman, nanti untuk berkas-berkas yang diupload ya di laman SSCASN ya, tentunya harus kalian siapkan ya, mulai dari surat lamaran, terus ada di KTP ya, surat pernyataan, scan ijazah asli, ada transkrip, dan juga ada pas foto terbaru, yang mana di dalam surat lamaran ya maupun di surat pernyataan di sini menggunakan e-matre ya. Di sini juga ada e-matre.
Oke teman-teman, cukup sekian saja ya informasi yang dapat kami sampaikan ya. Semoga besok ya 14 November untuk P3K teknis sudah dibuka dan rekan-rekan yang memenuhi persyaratan bisa mengikuti seleksi P3K teknis dan semoga diberikan kelancaran dan bisa diangkat menjadi P3K di tahun 2022 ini. Terima kasih teman-teman, cukup sekian saja informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dalam memberikan informasi dan penjelasan. Kita berjumpa kembali di video-video berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.